Baik, Bapak selamat sore. Saya Dr. Michael Kristanto, dokter yang sedang bertugas di rumah sakit ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Tony, dok. Usianya berapa tahun, Pak? 65, dok. Baik, Bapak. Apakah ada keluhan yang bisa saya bantu? 4 jam yang lalu saya merasakan nyeri, dok. Nyeri di dada sebelah kiri, tembus ke bahu, dada sampai lengan, dok. Oh, seperti itu. Sebelumnya Bapak, apakah Bapak punya kebiasaan merokok? Kadang-kadang, dok. Baik, lalu apakah Bapak memiliki penyakit tertentu, Pak? Saya punya diabetes 6 bulan yang lalu, dok. Oh, seperti itu. Lalu apakah Bapak mengonsumsi obat-obatan tertentu akhir-akhir ini, Pak? Penahan nyeri, dok. Oh, baik. Lalu Bapak apakah kalau saya boleh tahu berapa berat badan Bapak? 50, dok. Baik. Lalu tinggi badannya? 165, dok. Oh, baik. Lalu jadi Ibu di sini karena Ibu mengeluhkan seperti itu, saya akan melakukan pembacaan EKG pada Ibu ya, Ibu ya. Apakah Ibu setuju sebelumnya dibacakan EKG-nya sekarang? Setuju, dok. Baik, Ibu. Jadi Ibu tadi dari hasil sebelumnya yaitu inspeksi itu normal, palpasi normal, dan perkusi tadi jantung Ibu masih dalam batas normal. Lalu saat dilakukan auskultasi itu ada S1, S2-nya normal, lalu terdengar murmur ya, Bu ya. Oke, Bapak. Lalu jadi sekarang saya akan langsung mulai saja membacakan EKG-nya, Pak. Pertama, Pak, saya akan menilai iramanya. Di sini iramanya bisa Bapak lihat itu ada gelombang P dan P-nya positif pada lead 1, 2 dan AVF. Lalu diikuti oleh kompleks IRS. Itu bisa dilihat. Itu artinya ini merupakan irama sinus. Lalu untuk frekuensinya karena di sini dilihat tidak reguler atau irregular, itu saya akan menggunakan 6 second method. Jadi di sini saya akan menilai berapa QRS yang terdapat pada 30 kotak sedang atau 6 detik ya. Bisa dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 gelombang QRS. Itu artinya jika dikali 10 sekitar 50, atau ini karena lebih dikit mungkin 50 sampai 55. Lalu setelah frekuensi saya akan nilai aksisnya. Di sini aksisnya pada lead 1 itu positif, lalu pada AVF itu positif juga QRS-nya. Jadi kedua QRS-nya positif, itu artinya normal. Lalu untuk transitional zone di sini bisa dilihat gelombang QRS-nya bifasik atau antara R dan S-nya itu 1:1 pada V3, itu artinya normal. Sekarang saya lanjutkan dengan melihat P-nya, gelombang P. Di sini durasinya itu sekitar 2 kotak kecil, itu artinya 0,08. Itu masih dalam batas normal, di mana batas normalnya itu tidak boleh lebih dari 0,12 ya, Bapak ya. Lalu untuk amplitudo atau tingginya itu sekitar satu kotak kecil, itu artinya tingginya 1 mm. Itu artinya normal, dimana batasnya itu tidak boleh lebih dari 3 mm. Lalu interval PT-nya di sini interval PR, maksud saya interval PR-nya itu bisa dilihat di sini akan saya hitung 1, 2, 3, 4 dan sekitar 4 Bapak. Jadi itu artinya 0,16 detik. Itu masih dalam batas normal, di mana batasnya itu 0,12 sampai 0,20. Lalu saya lanjutkan lagi dengan melihat kompleks QRS-nya. Di sini
QRS-nya, morfologi QRS-nya itu Ibu bisa lihat di sini sempit ya Ibu ya, sempit. Lalu juga positif pada lid 1, 2 dan AVF, itu artinya normal. Lalu setelah morfologinya di sini saya akan menilai durasinya. Durasi dari QRS-nya ini sekitar, bisa dilihat ini sekitar 2 kotak kecil, itu artinya adalah 0,08. Itu masih dalam rentang normal ya, dimana rentang normalnya itu 0,06 sampai 0,10 second. Lalu saya lanjutkan dengan melihat gelombang Q-nya. Di sini gelombang Q-nya tidak ada gelombang Q patologis, atau kalau patologis itu turun ke bawah sampai melebihi sepertiga dari gelombang R. Itu artinya patologis. Di sini tidak ada gelombang Q yang patologis. Lalu setelah itu saya akan menilai segmen ST-nya. Di sini segmen ST-nya bisa dilihat sendiri, itu mengalami elevasi atau peninggian. Lalu setelah ST segmennya, itu saya akan baca gelombang T-nya. Di sini gelombang T-nya bisa Bapak lihat itu positif pada lid 1, lid 2, lalu pada V2 sampai V6 itu positif semua ya Pak ya. Itu artinya normal. Lalu untuk gelombang T-nya di sini tidak terlalu terlihat gelombang T, itu masih dalam batas normal. Lalu untuk interval IT-nya, di sini interval IT-nya akan saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sekitar di sini bisa lihat 10 kotak kecil, itu artinya 0,440. Itu artinya masih dalam rentang normal, di mana rentang normalnya itu tidak boleh lebih dari 0,45 atau 46. Lalu karena saya sudah selesai membaca, jadi Ibu di sini saya simpulkan hasil EKG-nya adalah adanya ST elevasi. Baik Ibu, Bapak, setelah saya jelaskan di sini, apakah ada yang kurang jelas Pak? Sudah jelas ya Pak ya? Tidak ada yang ditanyakan lagi ya Pak ya? Tidak. Baik, jika seperti itu terima kasih. Ibu silakan tunggu di sini ya Ibu ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.